Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Di masa pandemi COVID-19, perusahaan berbasis finansial, teknologi, dan juga e-commerce ini terbukti menjadi jawara pilihan masyarakat dan juga investor untuk tetap memutar roda perekonomian. Ini tercermin juga dari laporan kinerja perusahaan dan kinerja saham SoftBank Group asal Jepang dan Alibaba Group asal China. Dua raksasa fintech dan e-commerce ini justru mampu bertumbuh di tengah pandemi yang menghancurkan banyak perusahaan lainnya. Namun siapakah yang memiliki kinerja terbaik? Akan kita ulas dalam rapor Masayoshi Son versus Jack Ma. Kita mulai dari kinerja SoftBank Group di kuartal ketiga tahun 2020 dan kita lihat secara tahunan atau year on year. Di mana net sales-nya di sini kalau kita bandingkan dari kuartal 3 tahun 2019 naik tapi tidak cukup banyak begitu, 24,1 miliar dolar Amerika Serikat ke 25,08 miliar dolar Amerika Serikat. Net income pun di sini terlihat naik sangat signifikan begitu, sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat dari kuartal 3 2019 hingga kuartal 3 di tahun 2020. Asetnya juga sayangnya di sini mengalami penurunan dari 351 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 339,89 miliar dolar Amerika Serikat, tetapi untuk ekuitasnya di sini dikatakan tidak berbeda jauh begitu secara year on year di 2019 dan juga di 2020 berada di kisaran 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sini dapat kita lihat dan juga simpulkan bahwa perusahaan SoftBank di tengah pandemi yang lebih mementingkan komputasi awan, artificial intelligence dan robotic intelligence begitu untuk investasi ke depannya ternyata di sini dikatakan masih menjadi pilihan begitu dari para investor untuk kemudian melakukan investasinya, dan begitu juga dengan SoftBank yang kemudian ke depannya diperkirakan dan juga diproyeksikan akan membangun perusahaan-perusahaan yang berbasis dengan artificial intelligence. Walaupun beberapa waktu belakangan ini sering kita temukan informasi bahwa ada beberapa perusahaan yang didanai oleh SoftBank begitu, kemudian harus memperoleh kerugian. Contohnya seperti WeWork dan juga ada beberapa investasi dan juga dana yang dikelola oleh beberapa perusahaan yang diberikan oleh SoftBank harus mengalami kerugian. Tetapi kalau kita lihat dari sisi net income di sini masih bisa memperoleh laba begitu ya di angka 17,92 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke peers-nya di sini yang juga bergerak di bidang teknologi dan juga komunikasi, terdaftar di New York Stock Exchange. Keduanya yaitu adalah Alibaba Group di kuartal ketiga tahun 2020. Agak berbeda sedikit dengan SoftBank yang core bisnisnya lebih mengutamakan investasi-investasi di perusahaan-perusahaan yang berbasis artificial intelligence. Kalau Alibaba di sini lebih melihat pada perusahaan-perusahaan yang berbasis dengan commerce dan juga terkait dengan retail begitu. Sehingga revenue-nya di sini dikatakan naik di kisaran 30% ke angka 22,83 miliar dolar Amerika Serikat. Pengguna aktif daripada aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Alibaba juga meningkat di sini di kisaran 15 juta pengguna menjadi 757 juta, dan net income-nya di sini walaupun menurun 60% tapi dikatakan penurunan ini adalah hasil daripada mengakuisisi beberapa perusahaan seperti Ant Group misalnya beberapa tahun lalu, sehingga ini kemudian berdampak pada net income yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi apabila tidak ada di luar daripada itu, apabila tidak ada akuisisi pada perusahaan-perusahaan lain, net income daripada Alibaba Group di sini dikatakan justru sebenarnya ada kenaikan di angka 40%. Nah, kita lihat total asetnya di sini berada di kisaran 211,15 miliar dolar Amerika Serikat, di mana ada peningkatan daripada aset perusahaan di tahun 2020 dan juga sumber pendapatan di sini yang menjadi dikatakan oleh Alibaba sendiri ini bukan lagi rahasia karena semua orang sudah tahu bahwa Alibaba memang besar perusahaannya itu pendapatannya adalah melalui cloud computing begitu ya, atau komputasi awan yang menyumbang sekitar 60% kenaikan di angka 2,19 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh Alibaba pun ini yang terkait dengan digital media dan juga entertainment seperti misalnya gaming dan lain sebagainya, ini masih bisa memberikan pertumbuhan pendapatan di angka 8% begitu ya. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini yang membatasi pergerakan masyarakat di luar rumah begitu. Dan yang terakhir ini adalah salah satu
inovasi daripada perusahaan Alibaba Group sendiri, di mana Alibaba mengembangkan perusahaan dari sisi innovation dan inisiatif, di mana Alibaba di sini mengembangkan perusahaannya ke daerah-daerah kecil dan juga kepada perusahaan-perusahaan commerce yang sifatnya di sini masih offline dan dirubah begitu ya menjadi electronic commerce. Mari kita lihat pada gurita bisnis dari kedua belah perusahaan. Kita tahu bahwa SoftBank adalah investor daripada Uber, perusahaan ajaib begitu ya, dan juga If Hive, Tokopedia, WeWork dan juga Grab, yang kalau kita lihat secara keseluruhan memang SoftBank ini lebih memilih untuk otomasi, robotik dan juga artificial intelligence. Jadi perusahaan-perusahaan yang dikatakan memiliki central idea yang sama dengan SoftBank akan kemudian dibeli begitu atau diajak bekerja sama oleh SoftBank. Ini juga yang dikatakan oleh Masayoshi Son yang mengatakan bahwa pendapatan maupun pengeluaran sebenarnya tidak penting, yang lebih penting adalah masa depannya nanti akan seperti apa. Maka dari itu teknologi yang dibeli atau di-acquire oleh SoftBank sendiri adalah teknologi-teknologi yang berbasis dengan robotik dan juga artificial intelligence. Tidak kalah dengan core bisnis Alibaba Group yang lebih mementingkan commerce dan juga retail, lebih kepada masyarakat, mengembangkan dan juga meng-acquire, membeli perusahaan-perusahaan yang dekat juga dengan kantong masyarakat di seluruh dunia begitu ya. Kita lihat Alibaba kemudian memberikan dana investasi ke Tokopedia, kemudian ke Lazada dan juga Lazada Group dengan total 4 miliar dolar Amerika Serikat. True Money yang saat ini berubah namanya menjadi Alipay, JNT Express yang bergerak di bidang logistik, mirip dengan beberapa perusahaan Alibaba yang bergerak di bidang logistik juga begitu ya di luar negeri, di China utamanya, dan juga ada HelloPay di sini yang bergerak di bidang keuangan. Ini adalah perusahaan anak daripada Ant Financials yang merupakan anak perusahaan dari Alibaba Group sendiri. Mari kita lihat di sini cerminan daripada pilihan investor begitu. Apakah lebih melihat kepada SoftBank yang pernah menaruh dana di kisaran 25 miliar dolar Amerika Serikat kepada Alibaba pada saat itu sebelum berkembang di tahun 1990-an. Ternyata harga sahamnya walaupun secara year to date di sini kurang lebih kenaikannya hampir di kisaran 50% begitu, karena di awal tahun kemudian dibuka dengan harga 22,5 dolar Amerika Serikat, saat ini berada di kisaran 32,8 dolar Amerika Serikat. Dikatakan market cap-nya di sini adalah 121,9 miliar dolar Amerika Serikat dengan PE ratio-nya 4,58 kali dan juga earning per share 7,15 dolar per sahamnya. Nah, ini menarik untuk dibandingkan dengan Alibaba Group dan juga menjadi pertanyaan karena ada disparitas harga saham begitu ya, yang begitu jauh antara kinerja saham SoftBank Group dan juga Alibaba Group begitu. Tercermin nanti dari market cap, PE ratio dan juga EPS-nya. Tapi apabila Anda melihat di sini terlepas daripada harga sahamnya berapa, ketika pandemi terjadi dan juga saat ini masih terjadi tentunya sambil menanti bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan informasi vaksin, perusahaan ini di kala pandemi justru bisa meningkat begitu kinerja sahamnya dan menjadi pilihan bagi investor dan juga masyarakat. Nah, kita lihat pada pesaingnya yang juga sama di tengah kondisi pandemi virus corona, sahamnya kemudian banyak dibeli oleh para investor yang dibuka di awal tahun di kisaran 225 dolar Amerika Serikat per saham. Saat ini sudah naik di kisaran kurang lebih 30 hingga 40% begitu ke harga 290,53 dolar Amerika Serikat. Nah, tentunya dengan melihat pertumbuhan harga ini dibandingkan dengan market cap, PE ratio daripada Alibaba Group dikatakan jauh sekali ya, melebihi PE ratio daripada SoftBank Group tadi yang berada di kisaran 4 kali. PE ratio daripada Alibaba Group di sini 31,21 kali. Sangat mahal begitu ya. Hampir mungkin berada di kisaran 8 kali daripada SoftBank Group sendiri. Dan EPS-nya di sini walaupun hanya beda tipis antara 7 dolar dan juga 9 dolar untuk Alibaba Group, tapi masih tetap dipilih oleh masyarakat dan juga investor. Tentunya karena core bisnis atau idea bisnis yang nanti akan dibawa oleh perusahaan begitu. Kalau yang Alibaba tadi sudah disebutkan akan memilih perusahaan yang dekat dengan masyarakat, tapi kalau SoftBank akan memilih perusahaan-perusahaan yang dekat dengan artificial intelligence ataupun robotic intelligence. Dan demikian rapor Masayoshi Son dan juga Jack Ma, siapakah yang akan menang? Tentunya kalau kita lihat dari sudut pandang pergerakan saham, kedua perusahaan adalah pemenang begitu ya di kantong para investor.